Kesombongan akan berkata jangan minta maaf, jangan. Kesombongan akan berkata jangan mengasihi dia, jangan. Kesombongan akan berkata jangan menghormati otoritas yang ada, nggak usah. Jadi jika saudara berjalan dalam kesombongan akan menghancurkan semuanya. Cara untuk menghancurkan pernikahan itu adalah kita berjalan dalam kesombongan. So hati-hati dengan kesombongan. Cara untuk menghancurkan hubungan dengan berjalan dalam tinggi hati. Cara untuk menghancurkan bisnis dan pekerjaan juga berjalan dalam tinggi hati. Ia membimbing orang-orang yang, sekali lagi, ia membimbing orang-orang yang apa? Menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang nggak tahu. Nanti teman-teman, tiba-tiba saudara tahu aja kepikiran jalannya. Oh, begini. Tiba-tiba cerdas aja gitu. Pernah kalian begitu? Lagi dalam masa-masa kritis nggak ngerti jalan, tiba-tiba keluar gitu. Nah, ini Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang yang mau tunduk, orang yang mau Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan Kau yang sanggup. Tuhan ini milikmu semuanya. Tuhan dan lain sebagainya. Siapa yang merendahkan hati? Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang yang menuntun. Dia menuntun, dia menunjukkan jalan, dia memimpin orang yang rendah hati. Kita tidak akan bisa mendapatkan kepemimpinan Tuhan saat kita berjalan dalam tinggi hati. Kita tidak akan bisa mendapatkan kepemimpinan dari Tuhan kalau kita berjalan dalam kesombongan. Kepemimpinan itu akan hilang, seperti yang saya alami juga. Saya sadar betul bahwa saya butuh kasih karunia, saudara butuh kasih karunia. Amin. Masa depan kita tergantung dari sikap hati kerendahan. Masa depan kita tidak cukup hanya berhenti di 80 tahun. Masa depan kita bukan bicara tentang 20 tahun doang, 100 tahun doang, tidak. Dengan ke anak-anak dari kecil. Karena value kesombongan itu harus dibangun dari kecil. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Kalau kamu berprestasi, ingat semua datang dari Tuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai pencapaian itu jadi pusat dari segala hidup kita. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh sukses. Sukses itu harus diwujudkan sebisanya. Semua punya kapasitas masing-masing, betul ya? Yang nggak boleh itu malas. Makanya saya bilang harus rajin aja pokoknya. Udah, rajin aja. Sukses itu masing-masing, betul ya? Yang penting kau rajin. Kalau rajin, nanti Tuhan bisa pakai. Tapi Yesus punya segalanya, tapi dia kasihkan segalanya. Dia tidak datang untuk mengambil, tapi dia datang untuk memberi. Dia tidak datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dia datang untuk mengasihi. Dia datang untuk mengampuni saudara dan saya. Dia datang untuk menguatkan. Jadi kalau hari ini ada yang hatinya lagi lemah, ingat Yesus datang untuk menguatkanmu. Yes. Meskipun dia punya segalanya, tetapi ia memberikan segalanya. Meskipun ia Tuhan, ia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di atas segala nama. Dia Raja, dia Tuhan, dia mau. Betapa berapa banyak sih hari ini kita susah untuk merendahkan hati. Dikit kalau kita dicolek harga diri kita langsung naik. Saya bicara ini bukan karena saya sempurna, saya pun juga masih jatuh dalam hal seperti itu. Tapi kebenaran pagi ini kita harus waspada. Ketika tinggi hati, kasih karunia tidak turun lagi. Hati-hati, kita butuh kasih karunia. Kita harus bunuh, kita harus hancurkan kesombongan itu. Kalau enggak, kesombongan itu akan menghancurkan kita. Hal yang baik tentang hari esok adalah kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Itu hal yang baik. Kalau kita tahu persis apa yang terjadi hari esok, kayak Yesus tuh tahu persis apa yang terjadi hari esok. Saat Yudas datang, dia udah tahu Yudas orang ini pasti mengkhianati dia. Sebelum dia ketemu Yudas, Yesus sudah tahu kalau Yudas itu akan mengkhianati dia. Dia masih dijadikan murid. Kalau hari ini ada saudara tahu ada orang yang pasti akan menikam Anda dari belakang, apa yang Anda lakukan? Kita hindari, benar? Yesus tahu persis. Makanya hal yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari hari esok adalah kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hari esok kita. Ya? Kita nggak tahu sejam lagi apa yang terjadi kita nggak tahu. Besok kita nggak tahu gitu. Itu hal yang baik buat kita. Kalau kita tahu semuanya, wah itu bahaya, kita jadi khawatir, jadi wah besok aku akan begini dan lain sebagainya. Takaran Tuhan itu bukan siapa yang di depan, siapa yang di belakang, tidak. Nah, ukuran Tuhan nggak begitu, yang di depan nanti di surga dapat VIP dan sama semuanya. Yang melayani nggak kelihatan, bendahara yang hitung-hitung tuh, itu nggak kelihatan. Yang doa di sini setiap pagi, nggak kelihatan kan? Setiap jam 5 ada doa di sini. Terus kalau puasa juga ada ibadah buka puasa ya, buka puasa ada doa ya, ada juga nggak kelihatan. Asal di sana nggak kelihatan. Apalagi jemputan nggak kelihatan. Nah apa aja, kunjungan nggak kelihatan.
Yang nggak kelihatan itu justru Tuhan attention banget, perhatian banget itu. Kau nggak kelihatan tapi kamu setia gitu. Tuhan akan diangkat gila-gila. Jadi setialah melayani Tuhan. Ya, apapun itu. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi api di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Sudah bisa melihat bahwa kesombongan bisa menjatuhkan itu. Dia malaikat tidak dapatkan kasih karunia itu. Sekali salah, salah selamanya. Tapi kita di zaman perjanjian baru ini, bahkan dosa yang belum kita lakukan pun Tuhan sudah. Jadi jangan jatuh cinta dengan kebesaran nama kita. Jangan jatuh cinta dengan pencapaian diri. Pakai pencapaianmu untuk memuliakan Tuhan. Dosa menjebak kita untuk menginginkan apa yang akan menghancurkan kita. Dosa akan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya menghancurkan kita. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Cakap itu skillful, ahli, atau terampil. Cakap adalah orang yang terampil, orang yang ahli. Ada juga orang yang memiliki keahlian memasak, sehingga dengan tampilannya dalam memasak dia dipanggil untuk memasak di tempat-tempat di segala penjuru dunia. Bahkan kalau mau menikmati masakannya itu harus booking dulu, harus pesan dulu jauh-jauh hari. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita itu tidak memiliki apa-apa. Bahkan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kemampuan kita, itu pun bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Dia. Tetapi Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk kita kelola. Kita dititipi, kita dipercaya untuk mengelolanya, untuk kemuliaan kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kita diberikan kreativitas itu, kita memiliki tanggung jawab untuk kita mengembangkannya, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan lewat setiap potensi dan kreativitas yang ada dalam diri kita. Supaya kita memuliakan Tuhan, kita mencerminkan sifat Allah. Masalah adalah kesempatan, amin. Kalau anak Anda nggak nurut, ini adalah kesempatan untuk aku mengembangkan kreativitas sebagai orang tua. Gimana supaya anak ini nurut? Bukan hanya marahin, tapi ada hal-hal yang lain kita bisa kembangkan di situ, amin. Sekaligus di situ kita secara utuh mengembangkan ya kreativitas kita, ya kesabaran kita, amin. Tubuh kita sehat, jiwa kita tangguh, roh kita kuat. Kesabaran, pengendalian diri itu juga berkembang. Kenapa kita juga perlu penting belajar tentang kreativitas? Kalau kreativitas ini tidak ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan masuk ke dalam kebosanan, stagnasi, mentok, tidak berkembang. Yaitu bisa dalam segala aspek kehidupan kita. Bisa dalam hubungan keluarga kita menjadi bosan karena kurang kreativitas. Hubungan kita dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, di lingkungan kerja kita, usaha kita menjadi bosan. Buka warung, keduanya tutup warung, setiap hari yang belajar terus menjadi bosan. Maka perlu penting bagi kita untuk belajar mengembangkan kreativitas.